Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi submateri manajemen pemasaran produk baru. Nah, jadi eh, di usaha itu kan ya ada produk baru, ada produk pengikut atau ada produk yang di redesign, misalnya seperti itu. Nah, produk pengikut ini adalah produk yang sudah ada, lalu ada pengikutnya. Kita membuat produk yang sudah ada gitu ya. Itu sama persis gitu. Atau produk yang inovasi dari produk yang sudah ada, lalu kita inovasikan. Contoh yang paling simpel misalkan bakso gitu ya. Dari sebelumnya ini sudah ada nih orang jualan bakso gitu. Tapi di produk kita baksonya mungkin jadi ada bakso keju, bakso apa gitu rasa-rasa. Dan ada juga produk baru, produk yang betul-betul baru, produk yang belum ada di pasaran gitu ya. Produk yang eh, produk yang di pasaran belum ada, bahkan yang mirip pun itu sangat sedikit seperti itu. Nah, ini produk baru ini yang paling mudah biasanya yang paling ada itu adalah produk-produk teknologi seperti itu. Jadi ada perusahaan teknologi, mereka mengembangkan teknologi baru yang belum ada pesaingnya. Itu adalah produk baru. Lalu bagaimana cara memasarkan produk baru ini? Secara kalau produk yang udah ada itu kita memasarkannya sangat mudah. Kita pasarkan sekali dua kali orang sudah tahu, oh itu bakso, oke rasanya bakso itu yang bakso daging begini, oh pasti yang itu juga ya kurang lebih lah gitu ya. Tapi kalau produk baru ini kita belum tahu, konsumen itu belum tahu gimana sih produk itu gitu ya, karena belum pernah merasakan, belum ada yang pesaingnya, belum ada lainnya seperti itu. Jadi harus dilakukan manajemen pemasaran yang lebih intens seperti itu, yang harus lebih detail, lebih terstruktur seperti itu. Lalu apa sih pentingnya pemasaran produk baru gitu ya? Jadi memasarkan produk baru sangat penting karena menjembatani kesenjangan antara inovasi dan konsumen tadi. Contohnya kalau produk baru kan tadi kalau produk yang sudah ada yang berinovasi itu konsumen sudah tahu nih gitu. Sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau produk baru konsumen betul-betul belum tahu seperti itu. Dengan pemasaran produk, produk dapat diperkenalkan ke pasar sasaran dengan cara yang menarik dan relevan, sehingga meningkatkan kesadaran minat dan kepercayaan konsumen, menciptakan nilai tambah produk, dan membangun posisi kuat di pasar seperti itu. Lalu di sini ada pengembangan ide produk baru. Jadi, pengembangan ide produk baru merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan produk inovatif dan berorientasi pasar. Prosesnya dimulai dengan brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide. Jadi biasanya suatu perusahaan saat dia mau membuat produk baru, mereka sudah melakukan kesiapan-kesiapan yang matang, yaitu diskusi-diskusi dengan tim gitu ya yang sudah dilakukan dengan baik uh, dan terstruktur seperti itu. Langkah selanjutnya setelah mengembangkan ide adalah mengevaluasi dan memvalidasi melalui berbagai metode seperti survei, wawancara dengan calon pelanggan atau simulasi skenario pasar. Jadi contohnya misalnya ada produk baru itu dilakukan survei dulu sampel gitu kepada konsumen gitu, apakah mereka menerima dengan produk itu dengan baik atau masih ada yang harus diperbaiki lagi seperti itu. Lalu selanjutnya yang krusial adalah penentuan harga produk, yaitu di sini daya saing dan profitabilitas suatu bisnis dipengaruhi oleh keputusan strategis dalam penetapan harga produk. Nilai produk bagi konsumen harus diperhitungkan ketika menentukan harga, termasuk biaya produksi, margin keuntungan, dan juga harga pesaingnya jika memang sudah ada pesaing seperti itu. Strategi penetapan harga dapat berbasis dengan nilai atau value base. Nah, contoh misalnya ada produk baru yang betul-betul baru kan tidak ada pesaing. Berarti kita betul-betul harus menghitung mulai dari biaya produksinya itu berapa, jangan sampai ada biaya-biaya kecil yang tidak terhitung dan ternyata walaupun kecil kalau nanti semakin banyak kan akan menjadi juga akan mengganggu profit kita seperti itu. Jangan sampai ternyata kok profit kita minus gitu atau kita tidak mendapatkan profit. Atau jika memang produk baru itu adalah produk pesaing atau produk inovasi, maka kita harus lihat pesaing kita tuh harganya berapa. Jangan sampai kita terlalu murah atau jangan sampai kita juga terlalu mahal. Karena kalau terlalu murah nanti ada anggapan konsumen kok misalnya ada produk
satu harganya 10.000, yang produk kita ini harganya kok cuma 3.000. Apa nih? Pasti ada yang salah gitu ya. Pasti, oh ternyata bahan bakunya itu jelek, materialnya jelek, pasti akan tetap laku yang 10.000. Nah, dan kebalikannya, kalau misalnya kita terlalu mahal, juga pasti kenapa kok mahal sekali dengan material yang sama, seperti itu. Nah, jadi kita harus sangat, strategi kita harus sangat baik gitu untuk menentukan harga produk ini. Lalu selanjutnya ada pengembangan dengan kampanye pemasaran. Proses pengembangan kampanye pemasaran melibatkan pengenalan produk baru kepada audiens target dengan cara yang efektif dan menarik, penciptaan pesan yang relevan, pemilihan media komunikasi yang tepat, dan mengembangkan rencana distribusi konten yang konsisten merupakan langkah-langkah penting dalam proses kampanye pemasaran ini. Penting untuk menggunakan kombinasi strategi offline dan online untuk menciptakan kesadaran. Nah, contoh di sini ada kata-kata kuncinya yaitu menggunakan media komunikasi yang tepat. Contoh misalnya kita jualan snack untuk remaja. Nah, di era sekarang, di era digital sekarang, pada saat kita mau menjual snack untuk remaja, itu kan remaja sangat dekat dengan digitalisasi. Sehingga kita pemasarannya harus dengan lebih banyak digitalnya, seperti itu. Jadi mereka remaja-remaja yang bermain Facebook, bermain Instagram ini cepat mengenal produk kita seperti itu, didampingi dengan offline-nya. Offline-nya mungkin di tempat-tempat olahraga, di tempat-tempat penjual supermarket seperti itu. Tapi kalau kita bikin snack-nya itu untuk orang tua gitu ya, misalnya snack untuk orang khusus untuk orang tua gitu, yang dimana orang tua itu sekarang ada beberapa yang bermain media sosial, ada juga yang tidak. Sehingga kalau kita strategi pemasarannya itu kita samakan dengan yang remaja tadi, pasti akan salah karena orang tua tersebut tidak akan melihat media sosial. Mereka mungkin masih melihat koran. Berarti kita harus memasarkannya dengan media koran gitu ya, media cetak, media offline yang offline-nya lebih banyak daripada online-nya. Jadi kita harus menyesuaikan produk kita ini target pasarnya siapa sih gitu. Lalu ada pengembangan hubungan pelanggan. Untuk membangun hubungan yang kuat dan berjangka panjang antara pelaku bisnis dan konsumen, pengembangan hubungan pelanggan merupakan upaya strategis. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif, responsif, dan bernilai tinggi, baik peningkatan kepercayaan, baik peningkatan pelanggan pada saat sebelum dan ataupun sesudah membeli produk kita, seperti itu. Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan itu dapat dicapai melalui strategi antara lain layanan purna jual, program loyalitas ataupun komunikasi. Nah, jadi ini hubungan layanan purna jual ini dalam artian produk yang sudah dibeli itu boleh ibaratnya dijual kembali ke toko kita, boleh ditukar tambah di toko kita seperti itu, atau program loyalitas diberikan membership gitu ya. Jadi jika pelanggan ini sudah berbelanja sekian juta di toko kita atau di produk kita, maka kita bisa berikan dia itu tambahan produk baru gitu yang secara free seperti itu. Atau juga dengan komunikasi, kita secara intens memberikan informasi-informasi terbaru terkait produk kita. Kalau teman-teman perhatikan sekarang jika kita membeli produk misalnya beli HP gitu, handphone gitu ya di salah satu toko. Nah, kita biasanya diminta email. Nah, nanti dari email itu mereka itu berusaha menjalin komunikasi dengan kita. Mereka mungkin memberikan informasi produk baru terkait yang sesuai dengan produk yang sudah kita beli tapi versi terbarunya. Ya tadi dengan tambahan kita bisa tukar tambah dengan cashback lebih banyak seperti itu dan atau juga kita bisa diberikan tambahan aksesoris lainnya seperti itu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh pengembangan hubungan pelanggan. Lalu ada penyesuaian dan inovasi berkelanjutan. Di sini itu tujuannya itu mempertahankan relevansi produk di pasar yang terus berubah memerlukan penyesuaian dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk menemukan peluang perbaikan proses ini melibatkan pemantauan tren pasar, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan menganalisis kinerja produk. Penyesuaian mungkin melibatkan peningkatan fitur, penyegaran desain, atau penyesuaian strategi pemasaran. Yang sekarang terlihat sekali yaitu untuk produk teknologi smartphone atau handphone seperti itu. Mereka sangat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, dengan kebutuhan teknologi, dan dengan penyegaran-penyegaran bentuk-bentuk desainnya sendiri dan juga penyesuaian strategi pemasarannya.
Selanjutnya ada evaluasi dan penyempurnaan produk. Evaluasi dan penyempurnaan produk ini merupakan langkah penting untuk memastikan produk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi tadi contohnya salah satunya yaitu dengan survei atau kuesioner. Kita melakukan evaluasi terhadap produk kita gitu. Bagaimana sih uh, produk kita itu diterima di pasar gitu ya. Apakah tadi kalau misalnya teknologi, apakah ada teknologi yang kita berikan tapi dia kok cepat cepat rusak, cepat usang atau cepat misalnya dia software itu cepat lelet seperti itu dan lain sebagainya. Setelah evaluasi, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan produk berdasarkan temuan tersebut. Tadi contohnya misalnya softwarenya yang sering lambat gitu ya, slow respon gitu, berarti itu yang harus kita tingkatkan seperti itu. Penyempurnaan bisa berupa peningkatan kualitas, penambahan fitur baru, perbaikan desain, atau bahkan pemasangan ulang produk agar lebih menarik. Selain itu, strategi pemasaran juga dapat disesuaikan untuk menjangkau audiens yang lebih luas atau lebih spesifik. Kesimpulannya yaitu untuk memastikan keberhasilan dari ide ke pasar, penting untuk mengelola pemasaran produk baru. Seperti yang dinyatakan dalam kesimpulan kali ini, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan nilai tambah, diperlukan strategi yang matang dalam seluruh proses, termasuk pengembangan ide, riset pasar, peluncuran, dan juga evaluasi. Jadi pada saat kita sudah memiliki usaha, kita tidak terus berduduk tangan gitu ya untuk berjualan saja, tapi kita juga harus tetap mengeluarkan ide-ide apa lagi sih yang harus kita lakukan terhadap produk itu, atau apakah kita perlu untuk membuat produk baru gitu ya. Misalnya tadi kita hanya misal makanan, kita hanya menjual satu makanan, apakah nanti dalam beberapa bulan ke depan kita perlu menambah produk makanan baru seperti itu, sehingga konsumen itu tidak bosan untuk membeli ke tempat kita seperti itu. Lalu kita terus melakukan riset pasar. Apa sih permintaan-permintaan dari pasar ini? Untuk kita tuh bisa berinovasi. Jangan terus kita diam aja gitu selama bertahun-tahun sehingga kita tidak tahu ternyata sudah ada perubahan pasar nih. Tadinya orang mungkin suka bakso itu ya bakso biasa aja, ternyata sekarang tuh udah bergeser gitu dalam beberapa bulan orang-orang lebih suka bakso yang ada isiannya, sehingga karena bakso kita ini tidak berinovasi, maka kita akan kalah gitu dengan pesaing seperti itu. Pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu perusahaan meningkatkan peluang diterima pasar, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan mempertahankan daya saing. Inovasi dan penyesuaian yang berkelanjutan adalah kunci kesuksesan. Jadi seorang pengusaha, kita mungkin enak gitu ya ngeliat, oh pengusaha tuh enak tuh gitu ya, tinggal berjualan dapat profit seperti itu. Padahal di balik itu jika kita mau bertahan, kita harus berinovasi, kita harus menyesuaikan produk kita dengan pasar, dengan melakukan riset pasar, dengan melakukan survei seperti itu. Contoh, teman-teman ada yang menjual pada saat berjualan kemarin itu ada yang menjual es itu ya, es aja itu tuh kan di situ beragam, ada es yang mojito, ada es campur, ada es apa es doger, ada es apa seperti itu. Kopi itu yang dijual yang dulu hanya kopi original, sekarang ada kopi susu, ada kopi rasa ini, rasa itu gitu kan ya. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi itu yang harus selalu kita update untuk produk kita agar kita tadi bisa berkelanjutan dan juga bisa sukses seperti itu. Demikian pemaparan materi kali ini. Teman-teman, tugas selanjutnya adalah menerapkan materi kali ini untuk usaha teman-teman seperti itu. Lalu nanti dipresentasikan kepada saya dan akan saya berikan feedback seperti itu. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.